Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di seputaran studi kasus compositing. Kasus compositing ini bisa kita selesaikan dengan pendekatan programming, dengan bermindset fungsi, di mana bentuk fungsi yang kita maksud adalah fungsi yang bisa memproses dua video untuk menghasilkan satu video baru. Dari studi kasus yang diberikan, kita memiliki bahan-bahan yang bisa kita rangkai sembilan rupa dengan pohon fungsi sebagai berikut. Secara konsep seperti demikian. Pada implementasinya, kita bisa lihat bahwa masing-masing fungsi tersebut seperti ini ya. Kita lihat di sini. Ini contoh implementasi pendekatan tersebut di Blender. Kita lihat ada banyak fungsi yang dilibatkan. Tapi kalau kita perhatikan di sini ada fungsi yang dipakai lebih dari satu kali. Contohnya di sini add. Ini adalah salah satu contoh fungsi yang bersifat basic, ya, fungsi dasar. Yang penggunaannya itu sangat umum sehingga sering dipakai bolak-balik. Kebalikan dari fungsi yang alpha over dan set alpha, di mana dia sangat spesifik. Selain fungsi add, ada juga fungsi multiply. Analoginya, kalau di kegiatan matematika biasa, add itu ekuivalen dengan operasi penjumlahan, dan multiply itu ekuivalen dengan perkalian. Dan memang sebenarnya kalau kita lihat, prinsipnya memang penjumlahan dan perkalian. Seperti itu. Bukti yang lainnya, kalau fungsi tersebut adalah fungsi dasar, kita bisa melihat bahwa sebenarnya alpha over itu bisa kita lakukan dengan menggunakan fungsi dasar tersebut. Di sini menggunakan multiply dan add dengan tambahan fungsi dasar lain seperti invert dan separate RGBA. Kalau di Blender namanya separate RGBA, tapi kalau yang kuning ini bersifat umum, jadi hampir di semua software yang berbasis node itu ada invert, ada multiply, ada add. Jadi ini contoh keberadaan fungsi dasar, dan ini adalah contoh fungsi dasar, ada multiply dan add. Oke, konsepnya seperti ini. Tapi apakah memang seperti ini? Nah, untuk membuktikannya, kita coba di softwarenya. Kita coba masuk ke Blender. Oke, kita sudah masuk di Blender. Ini adalah persamaan yang ingin kita buktikan, apakah alpha over sama dengan operasi dasar yang dirangkai sembilan rupa seperti berikut ya. Kita lihat susunannya, background di atas, foreground di bawah. Kita punya sesuai di sini, background di atas, foreground di bawah. Lalu kita sudah setting viewer untuk mengecek outputnya. Jadi kita bisa lihat di sini kita sudah punya dua bahan. Yang pertama adalah backgroundnya, yang kedua adalah logonya. Oke, kalau kita lihat di sini, kita mulai dari mengambil alpha dari gambar utamanya. Jadi logikanya kita perlu membuat background ini yang dilubangi oleh logo ini. Jadi kita bisa mulai dari menambahkan separate RGBA untuk mengekstrak, untuk mengambil nilai alpha saja dari gambar logo itu ya. Jadi kita bisa lihat di sini, kita bisa ambil alfanya seperti ini. Oke. Sebelumnya kita coba tambahkan alpha over untuk nantinya dijadikan sebagai pembanding apakah hasilnya sama. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah alpha over, kita masukkan backgroundnya, kita masukkan foregroundnya, maka kita akan dapatkan gabungan dari keduanya seperti ini. Nah, sekarang kita coba buktikan apa memang benar alpha over ini bisa disusun dari fungsi dasar add dan multiply. Kita lihat di sini. Langkah pertama itu kita perlu memotong backgroundnya sesuai alpha.
Contohnya di sini kita punya nilai alfa dari logonya. Nah, kita bisa memotongnya menggunakan color mix dengan mode multiply. Jadi kalau multiply, kalau di Blender itu ada di dalam mix. Jadi kita bisa milih multiply. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kalau kita punya background ya, punya sebuah gambar seperti ini. Kalau kita kalikan dengan putih, maka dia sama dengan gambar aslinya. Tapi kalau kita kasih sebuah gambar hitam dan putih, misalnya alpha yang tadi, maka kalau kita kalikan itu sama dengan memotong gambar tersebut. Cuman di sini yang kita ingin potong adalah kebalikannya, maka kita di sini nambahkan yang namanya invert. Kalau invert sudah ada langsung di Blender, bisa langsung pakai. Nah, kita lihat di sini invert. Jadi dipotong dengan di invert. Langkah selanjutnya kita tinggal menggunakan add. Add juga ada di Blender di mix ya. Jadi X itu gunanya untuk menggabungkan dua gambar. Jadi kita bisa lihat di sini, kita tambahkan background yang sudah dipotong seperti ini. Kalau kita lihat di sini, background tersebut ditambah putih ya, segala sesuatu tambah putih, itu jadi full putih. Tapi kalau ditambah dengan hitam, dia menjadi gambar itu sendiri. Nah, ini kita gabung dengan gambar Flipkip dengan logonya ya, kita tambah dengan logo. Nah, maka kita akan dapat hasil sebagai berikut. Jadi kita bisa lihat di sini ya, ini hasil menggabungkan dua video menggunakan kombinasi multiply dan add, sedangkan ini adalah alpha over. Nah, jadi kalau kita lihat di sini hasilnya sama persis ya. Ini menunjukkan bahwa multiply dan add ini adalah fungsi dasar. Kalau kita masih di Blender, kita bisa membuat pembuktian ini lebih detail lagi, lebih mendekati alpha over. Kalau kita memanfaatkan menu yang namanya group ya, jadi kita bisa atur sebagai group. Nah, ini kita bisa atur sedemikian rupa sehingga grup ini memiliki input yang sesuai ya. Jadi contohnya sini yang dipakai untuk mengekstrak, untuk memotong backgroundnya kita pakai FG. Kita bisa lihat di sini, lalu ada inputan lagi background seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, FG di sini mewakili inputan berupa foreground ya. Seperti ini. Kita coba rapikan. Nantinya foreground ditambahkan ke background. Seperti ini. Jadi kita bisa dapat seperti ini. Kita bisa keluar dari grup editornya. Kita bisa lihat di sini, grup editornya bisa kita ganti nama dengan alpha over ya. Kita ganti nama alpha over. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, jadi mirip sekali dengan alpha over yang bawaannya Blender. Nah, jadi kita lihat di sini. Sama persis hasilnya. Jadi itu bukti bahwa add dan multiply itu adalah fungsi dasar. Jadi kita sudah membuktikan di Blender bahwa memang alpha over itu bisa disusun kembali menggunakan fungsi dasar add dan multiply. Pertanyaan berikutnya, add dan multiply itu sebenarnya apa sih? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut kita perlu mampir ke Excel ya. Oke, di sini saya sudah punya Excel yang diatur sedemikian rupa untuk mempelajari tentang operasi add dan multiply yang ada di warna ya, di video processing ya, yang berlaku di compositing ya.
apa itu add, apa itu multiply. Kita mulai dari sebuah definisi dulu ya, bahwa kalau kita ngomong warna itu kita ngomong 3 channel ya, RGB. R itu channel red, G itu green, B itu blue. Jadi semua warna, apapun warnanya itu bisa disusun dari RGB. Dan masing-masing channel itu ada nilainya antara 0 sampai 1. Minimum 0, maksimum 1. Jadi mungkin semuanya sudah tahu ya. Jadi merah itu diperoleh dari R-nya 1 gitu ya. Hijau itu diperoleh dari G-nya 1 dan seterusnya gitu ya. Nah, yang namanya fungsi penjumlahan itu ya sekedar menjumlahkan saja nih. Jadi masing-masing dijumlahkan. R dijumlahkan dengan R, G dijumlahkan dengan G, B dijumlahkan dengan B. Sehingga kalau kita punya warna merah dan punya warna biru, maka kalau dijumlahkan jadinya ungu. Kira-kira seperti itu. Jadi operasi penjumlahan itu ya kita bisa melihatnya sebagai menggabungkan dua warna ya, mencampur dua warna begitu. Itu cara kita melihat apa itu add. Jadi kalau kita butuh menggabungkan, kita pakai add. Nah, kita coba lihat yang operasi berikutnya, perkalian. Sebenarnya multiply itu gimana sih? Ya. Kalau kita lihat multiply itu seringkali pemanfaatannya itu sembarang warna dikalikan dengan hitam atau putih ya, atau antara grayscale ya, antara hitam dan putih. Jadi kita langsung semua channel ini kita kalikan dengan sebuah nilai ya. Jadi kalau putih itu mewakili 100%, artinya jadinya warna itu sendiri. Sedangkan kalau 0 ya, kalau kita cek di sini 0 itu hitam, artinya ya apapun dikalikan 0 ya jadi 0 ya, alias jadi hitam. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita bermain dari angka 0 sampai 100, kita akan punya sesuatu yang seperti brightness control ya, seperti mengatur brightness dari sebuah warna. Jadi itu prinsip dari multiply ya. Selain itu, multiply juga bisa dipakai seperti yang kita gunakan di alpha over tadi, dipakai untuk memotong gambar ya. Jadi kalau gambarnya dikalikan 0 berarti kepotong gitu ya. Kalau dikalikan 1 ya berarti tetap. Itu prinsipnya. Lalu tadi kita juga pakai fungsi tambahan namanya invert ya. Kalau invert tuh biasanya hanya untuk mengganti dari hitam ke putih atau hitam dari putih ke hitam ya. Contohnya di sini kita punya warna putih, kalau di invert jadi hitam. Sebaliknya kalau kita punya warna hitam, di invert jadi putih. Jadi kalau kita lihat di sini, begitu kita masuk pembahasan warna dengan menggunakan Excel, kita akan melihat bahwa memang video processing atau compositing itu tidak jauh dari programming ya. Jadi tetap ada bau-bau programming di dalamnya, meskipun yang kita otak-atik adalah sesuatu yang visual. Beberapa tutor menyebut video compositing atau video processing itu sebagai visual matematik gitu ya. Kira-kira seperti itu.